Halo pageant lovers, kembali lagi di segmen Bincang-Bincang Bintang di YouTube channelnya Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat. So, hari ini kita kedatangan lagi tamu yang sangat-sangat spesial. Teman-teman semua pasti udah pada tahu, apalagi pageant lovers Jawa Barat, karena ini adalah emaknya Jawa Barat, ya kan? Tidak lain dan tidak bukan, please welcome Ibu Rizky Ananda Musa. Gitu loh. Biasanya rame kan? Iya. Mamski. Ayo coba mana suaranya? Halo semuanya. Oke, apa kabar Ibu? Baik, akhirnya berjumpa lagi ya. Setelah kemarin itu yang persiapannya luar biasa, akhirnya kita podcast lagi. Betul, dan hari ini kita akan mengulik-ngulik lebih dalam lagi kegiatan apa saja, preparation dan lain sebagainya yang sudah. Banyak banget pertanyaan dari pageant lovers. Masya Allah. Dari anaknya Mamski, karena pengen tahu cina Mamski seperti apa sih. Oke, kalau begitu kita juga tim sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan nih Mamski dari para pageant lovers. Iya. Sebelumnya once again congratulations dulu untuk Mamski karena sudah berhasil mendapatkan Best Regional Director Miss Mega Bintang Indonesia Jawa 2024. Sorry. Tuh ya, nyata Mamski nyata. Oke, baik. Berat loh saudara. Ternyata Mamski juga dapat penghargaan ini ya. Oh, bukan lagi. Kita taruh di sini. Betul. Ya. Oke nih Mamski ya. Kita coba mulai lanjut aja nih ke pertanyaan-pertanyaan PL ya. Oke, Mamski nih sebelumnya dulu nih. Mamski pas di-announce mendapatkan predikat sebagai Best Regional Director, itu gimana nih perasaan Mamski? Yang pastinya kaget ya, senang juga. Karena kita tuh lagi pindah sebetulnya ya Kak Ilham. Tadinya duduk di regional kan, jajaran regional, terus kita pindah dipanggil sama ada salah satu teman kita, pindah ke depan. Terus Mamski ada yang nyari tuh gitu kan. Ternyata kita disuruh ke belakang panggung. Ada apa nih? Tapi pas dilihat kok ada Kak Carlo juga. Ada apa ya gitu kan. Akhirnya kita ke belakang panggung dan ternyata memang dipanggil kita berdua ya, Kak Carlo dari Kepulauan Riau, juga Mamski dari Jawa Barat. Akhirnya di sana tadinya sih pengen tulang standing. Iya, tulang standing. Cuman kayaknya Kak Carlo-nya juga tegang juga karena dilihat Desi gemeteran juga gitu kan. Sama ya di atas panggung ternyata tidak semudah itu. Betul. Mungkin para queen juga merasakan itu. Jadi pas di atas panggung hebat sih mereka ya, bisa jalan, masih bisa senyum, masih bisa Q&A dan semuanya itu. Mamski aja berdiri di sana itu tegang ya, panas dingin say gitu kan. Tapi alhamdulillah ternyata setelah dipanggil dan di-announce bahwa Jawa Barat gitu kan pemenangnya, itu sangat happy banget. Nah, di sini juga Mamski mau berterima kasih juga kepada all team dari Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat yang sudah memberikan support dari awal sampai akhir acara kemarin di Grand Final Miss Mega Bintang Indonesia di nasional ya di Jakarta. Juga tidak lupa semuanya pokoknya yang tidak bisa Mamski sebutkan, pertama kalau mau disebutin banyak ya kemarin juga. Mamski inget-inget lagi yang pasti ada Mua, ada Hairdo juga, ada para desainer, ada para sponsor pastinya, ada Kang Deden Siswanto, ada Ricky juga, ada tim-tim semua, terus ada siapa namanya? Banyak ya. Banyak banget pokoknya yang nggak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih akhirnya Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat bisa menjadi Best Regional Director. Semoga kita di Jawa Barat bisa mempertahankan posisi itu, insya Allah. Oh my God, luar biasa. Once again, congratulations Mamski. Thank you. Oke, jadi behind the beauty pageant ini seperti yang kita tahu, Mamski ini adalah seorang businesswoman ya. Tapi sudah 2 kali melakukan penyelenggaraan kegiatan beauty pageant ini dan dua-duanya meledak. Sehingga yang terakhir ini Mamski sendiri juga gitu ya. mendapatkan Best Regional Director nih Mamski. Nah, ini nih ada pertanyaan dari @Ihsan Hale. Sudah mulai ya? Iya. Baik. Nah, Mamski ini kok sampai tertarik gitu di dunia beauty pageant untuk yang kedua kalinya, Mamski? Kenapa nih? Kenapa ya?
Sebetulnya sih kalau mungkin di sini Mamski juga flashback lah ya. Sebelumnya juga para pageant lover mungkin udah tahu ceritanya ya. Sedikit banyak sudah tahu ceritanya tahun lalu seperti apa. Mamski itu memperjuangkan perempuan ya, terutama di Jawa Barat, apalagi kita itu sebagai perempuan dan sebagai ibu gitu kan, pengennya perempuan itu mendapatkan tempat yang baik dan mendapatkan perlakuan yang baik di semua atau di platform apapun lah gitu ya. Nah waktu itu sih sebenarnya Mamski udah deh kayaknya nggak akan melanjutkan untuk beauty pageant ini. Tadinya mau mundur aja. Cuman pada saat waktu itu kebetulan kan memang kalau kenal sama Kak Ivan tuh udah cukup lama ya, udah ya 5-6 tahun yang lalu lah gitu. Jadi Kak Igun tuh telepon mengajak Mamski untuk untuk bergabung lah, istilahnya bergabung. Malah awalnya itu Mamski ditawari untuk dua regional kan, DKI sama Jawa Barat. Oh gitu? Iya, untuk Ma, lu megang dua ya sama DKI. Cuman Mamski tuh orangnya nggak bisa pegang sesuatu dilepas begitu aja gitu. Itu nggak bisa banget. Jadi harus turun, harus terjun, harus melihat gimana perkembangannya, gimana ininya kan. Jadi pada waktu itu nggak deh, kayaknya pegang Jawa Barat aja. Kalau untuk DKI mungkin bisa diberikan ke yang lain. Waktu itu Mamski bilang seperti itu. Nah, untuk kenapa sih seorang businesswoman kok bukan beralih sebetulnya ya, kenapa megang beauty pageant juga. Nah, kalau misalkan untuk dari sisi bisnisnya, mungkin teman-teman pageant lover juga nggak ada yang tahu ya, mungkin ada yang tahu juga. Mamski kan ini punya produk brand gitu kan, yang bisa kalian lihat. Nah, di sini ya. Namanya apa Mamski? Ada beauty, ada body goods gitu kan, ada klinik juga, Skin Solution Beauty Center, jangan lupa di Jalan Geger Kalong Hilir nomor 21. Masuk ya. Nah, Mamski selain itu juga ada pabrik kan, ada 2 pabrik, ada PT Skinsol Cosmetic Industry, juga ada Skinsol Bionatur Asia. Nah, di sini Mamski memang mencari untuk brand ambassador gitu kan ya, untuk produk dan pabrik Mamski sendiri. Media ya? Ya, media itu. Jadi daripada Mamski cari selebgram ataupun artis-artis yang lainnya, bagaimana kalau kita mengembangkan para beauty queen ini menjadi sesuatu lah, someone lah akhirnya gitu kan, yang bisa kita promosikan juga gitu. Jadi kenapa Mamski ya udah deh ngadain acara yang sebaik mungkin, tapi memang Mamski itu orangnya perfeksionis. Jadi pengen sesuatu itu pengen yang bagus gitu kan ya, sempurna pengennya gitu kan. Jadi yang datang pun happy gitu kan, senang, dan alhamdulillah akhirnya apresiasi itu terwujudkan dengan Best Regional Director. Luar biasa. Jadi memang basicnya dari bisnis ya Mamski ya. Betul sekali. Jadi teman-teman yang mau maklun kosmetik boleh hubungi ya. Jangan lupa di PT Skinsol Cosmetic Industry. Dan kalau mau bikin minuman nih seperti ini, nah ini minuman kesehatan ya. Kesehatan ya, untuk fiber, untuk melangsingkan badan. Dulu tuh Mamski, kalau kalian boleh deh lihat Instagram Mamski di Rizky Ananda Musa, scroll sampai ke bawah banget. Itu Mamski tuh berat badan waktu itu 98 kilo. Iya, gembala sapi ya awalnya gitu kan. 98 kilo, nomor celana tuh 36. Nomor celana 36, jadi gembala banget. Akhirnya Mamski mengkonsumsi Body Goals ini selama kurang lebih 1,5 tahun sih, mengurangi nasi, gula, dan tepung. Akhirnya sekarang 56 kilo. Sekarang beauty queen banget ya. Enggak juga sih. Tapi minimal lebih sehat lah Kak Ilham. Soalnya kalau misalkan gendut kan kita gampang capek, gampang lelah gitu kan. Engap gitu yang pasti ya. Terus nggak cocok ya kayaknya jadi emak beauty kan ngelihat, aduh kok queennya cantik-cantik, emaknya kok gembala kan, nggak lucu juga ya. Baik. Lanjut Kak Ilham. Nanti saya jualan terus. Masuk ya, masuk. Harus masuk dong. Oke, next ada dari Peace Love and Gaul. Mamski bagaimana kerjasama bersama Kak Igun? Nah, nih karena memang yang sebelumnya juga kan Mamski bekerja sama ya, tapi kan ternyata alemong-alemong ya Mamski ya. Nah, kalau sama Kak Igun seperti apa nih
Mamski rasanya? Oh, rasanya jadi gini, Kak Igun tuh satu sosok yang memang menghargai semua orang. Mau itu klien ya, mau itu dari sponsor ataupun teman-teman lainnya kalau Mamski lihat ya. Jadi waktu sebelum bekerja sama pun Mamski masih menjadi customer loyal gitu ya. Kak Igun tuh selalu memberikan atau mengurus posisi duduk kita, dia langsung turun tangan loh. Langsung oke, Mamski di sini, dulu manggilnya masih Bunda ya, Bun di sini ya, nanti ini dia masih turun tangan walaupun sudah begitu banyak yang membantu dia pada saat grand final misalkan. Betul. Jadi Mamski juga melihat dan kemarin pun Mamski lihat dia lagi duduk loh, terus Maharani tuh datang gitu kan, dia kan salah satu sahabatnya juga ya. Igun tuh langsung berdiri ngasih tempat duduknya punya Igun ke Maharani, terus dia pindah gitu loh. Jadi di situ Mamski langsung bisa menilai orang, oh ini orang baik, gitu. Ini orang baik karena kalau misalkan dia punya sifat tinggi hati, dia diduduknya di tengah kan, dia nggak akan mau berdiri atau pindah ke tempat lain karena di tengah itu istilahnya posisi dia melihat semuanya kan, melihat Queen itu jalan dan di tengah itu ya istilahnya dia yang punya acara dong. Posisi gitu kan. enak ya. Iya, sangat enak. Tapi dia pindah ke pinggir demi ada tamunya, ada sahabatnya yang datang memang agak terlambat. Akhirnya dia berikan tempat duduk itu. Jadi Mamski bilang, oh ini orang baik. Gitu. Apalagi dia sangat menghargai kayak Ibu Dewi Motik ya waktu misalkan preskon gitu kan ya, dia sangat menghargai, dia sangat menghormati seperti ke seorang ibu, ke mamahnya sendiri. Jadi mungkin bocoran ya buat teman-teman pageant lover semuanya, kalau misalkan pria laki-laki menghargai wanita ataupun ibunya, sudah pasti dia orang yang best gitu. Jadi best pokoknya. Jadi kenapa Mamski bekerja sama dengan Igun itu Mamski tidak salah pilih. Sudah berkali-kali Mamski sampaikan ya waktu di Grand Final Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat juga. Di sana Mamski juga bilang ke Kak Igun gitu kalau misalkan Mamski tidak salah memilih platform yang Mamski pilih itu adalah Miss Mega Bintang Indonesia karena di sini Mamski sudah dianggap seperti keluarga. Walaupun sesama regional director kita saling ya istilahnya bersaing, berkompetisi, betul. Tapi tetap kita di grup, tetap ketemu itu ya tetap baik-baik aja gitu. Terus Kak Igun tuh nggak pernah Oke, kita bersahabat sama ini, nanti lu dikasih bocoran ya. Ini kan banyak banget nih. Betul. Kalau ngelihat ya, kalian coba deh buka tuh ya, lihat komen-komenan ya. Kalau enggak dipilih, merong-merong. Meledak katanya. Iya. Aduh sayang, kalian boleh, ini Mamski aja tidak tahu sampai hari H siapa yang jadi pemenang, nggak tahu. Apakah dari queen-queennya Jabar juga ada yang masuk ke top 20, top 10, top 6 itu Mamski nggak tahu karena Igun tuh benar-benar nggak kasih tahu ke kita. Dan fair ya. Dan fair banget. Jadi dia itu memilih memang apa yang pantas gitu kan ya, apa yang memang seharusnya gitu. Jadi bukannya marah-marah, Mamski juga gini loh. Kalian mungkin Kak Ilham mungkin punya seorang ibu, benar nggak? Punya seorang misalkan punya adik atau kakak perempuan. Kalau adik atau kakaknya perempuan diperlakukan tidak senonoh, diam aja nggak? Betul, nggak mungkin dong. Pasti kita juga bertindak ya. Iya, pasti kan. Betul. Nah, disitulah kita marah-marahnya seperti itu. Jadi harap dimengerti semuanya para pageant lover, bukan karena kalah atau menang atau seperti apa, tapi sebagai seorang ibu dan seorang wanita pasti Mamski akan membela harga diri dan harkatnya seorang wanita. Betul. Dan case-nya berbeda ya Mamski ya. Iya. Jadi case-nya dari yang sebelumnya dengan kompetisi Igun kemarin itu berbeda. Jadi pageant lovers harus notice ini gitu. Jadi Mamski itu kayaknya masih disambung-sambungin gitu betul, sih. jadi masih kalau baca kadang-kadang suka agak sedih loh gitu loh. Jadi ini tuh kita sudah bekerja keras loh. Kok kalian masih melihat yang lalu-lalu ya gitu loh. Dan yang lalu pun kita tuh nggak salah loh gitu loh. Betul. Dan memang bukan persoalan kalah apa menang ya Mamski ya yang kembalinya. Sebenarnya ini case-nya sangat sensitif dan nggak bisa kita sebutkan di sini. Tapi kita tidak mengada-ngada karena semuanya sudah ada barang bukti dan lain sebagainya. Ya biarkanlah itu. Cuman kalau misalnya teman-teman pageant lovers masih selalu mengaitkan kasus yang kemarin dengan Mamski, itu salah besar sekali karena Mamski orangnya fair dan tidak ada sogok menyogok ya Mamski ya. Mamski duitnya banyak loh, mau nyogok gampang.
Nggak, Tapi kan lagian ibu mau nggak nyogok bisa buat ya. apa? Mau Betul, nyogok tuh buat betul. apa coba? Nanti gini, ini anak kan dipersiapkan untuk internasional, ya. Misalkan Mamski, anak gue dong masukin, tiba-tiba dia tidak layak untuk mendapatkan itu. Betul. Tiba-tiba di internasional lihat ya nggak dapet crown ataupun nggak masuk kan. Akhirnya mengecewakan bukan hanya pageant lover, bukan hanya Jawa Barat, tapi Betul. seluruh Indonesia. Betul, betul. Itu kan yang ini. Jadi kalau memang pantas ya silahkan, tapi kalau Ya. memang nggak pantas ya jangan juga gitu kan. Ya Betul. jangan masuk juga kalau memang nggak pantas tapi dijuarain juga kan sayang gitu loh. Karena yang kita perjuangkan adalah Indonesia loh. Betul. Gitu. Seperti itu ya. PL. Baik, pertanyaan selanjutnya deh Oke kayaknya. deh, next aja deh. Masih berkaitan dengan PL nih Mamski ya. Wah, dari Kak Sandi ini. Dari Ed Sanditia nih, seberapa penting arti PL di mata dan hati Mamski? PS. Tuh, udah dikasih love. Ya, pokoknya pageant lover sebetulnya gini. Mamski mendengar kata-kata pageant lover sebetulnya dari yang ajang setahun yang lalu Sebelumnya. gitu ya, sebelumnya ya. Jadi kata Koryo waktu itu nanti di sini ada pageant lover loh. Oke, dicari tuh, di searching. Pageant lover tuh apa sih? Siapa sih? Sapose itu kan gitu kan. Oke, ternyata memang ajang ini, platform ini Punya fans khusus. ya, gitu Betul. yang namanya pageant lover. Akhirnya kok asik ya, seru-seru ya orangnya ya, gitu kan. Di situ Mamski juga bisa, bukannya ini ya, tapi mereka juga welcome ke Mamski. Betul. Udah gitu kita ketawa-ketawa bareng, udah gitu mereka juga support Jawa Barat. Jadi ternyata memang pageant lover inilah yang membesarkan satu beauty pageant di Indonesia ataupun semua Betul. beauty pageant di Indonesia, karena kadang-kadang matanya mereka tuh tidak salah. Betul, Iya betul, kan? betul, betul. Misalkan kayak kemarin tuh Mamski lihat Kak Sandi juga bikin kayak vlog gitu ya. Ternyata pemenangnya kayaknya ini deh, harus disebutkan Nova. Bener loh Benar, tebakannya benar, ya benar, kan. benar. Mungkin kalau seperti ya ibu-ibu sosialita mungkin nggak apal juga Betul, yang begitu betul. ya. Tapi kalau para pageant lover ini mereka tahu karena mata mereka nggak pernah salah dan mereka memperhatikan beauty pageant Sedetail itu ya. Sedetail itu dan seluruh dunia Betul, pastinya. betul, Jadi betul. mereka tahu oke, yang pantas tuh ini deh, yang ini begini, mereka lebih tahu. Dan si pageant lover ini yang memberikan support kita kemarin juga kan Betul, yang tidak henti-hentinya ya. teriak-teriak di depan itu Benar, ya, ya. membawa apa tuh namanya tuh Wah, atribut banyak banget pokoknya. Seru. poster-poster itu kan para queen itu yang memberi semangat loh. Kalian itu terima kasih untuk para pageant lover semuanya khususnya di Jawa Barat. Kalianlah yang memberikan semangat untuk beauty queen yang ada di Jawa Barat pastinya. Karena teriakan kalian, karena support kalian, post kalian di Instagram Sosial media. yang queen repost gitu kan, itu kan memberi semangat. Betul. Iya kan ya. Jadi pada saat mereka karantina 14 hari lamanya, kalian selalu memberikan support, mereka tuh jadi tambah kayak kalau batu baterai itu kayak dicas lagi Benar, gitu loh. benar. Itu Recharge ya, karena- recharge. Iya betul, itu karena kalian, karena para pageant lover. Jadi pageant lover di mata Mamski itu satu hal yang tidak bisa terpisahkan dari beauty queen. Jadi Betul. kalian sangat penting banget. I Luar love you biasa. all. Best pageant lovers tapi yang support ya. Oh iya pasti. Kalau yang mulutnya nyinyir hempas. Jangan dong sayang. Jadi gini, kita itu Aduh. beauty pageant, apapun platformnya itu bagus ya. Mamski juga seneng kok ngelihat semuanya pun mau platform apa nggak disebutkan lah ya. Cuman semuanya bagus, semuanya punya ciri khas masing-masing. Betul. Kalian semua harus memberikan support. Kalau misalkan oke, sekarang nih lagi MI ya, kalau nggak salah ya Miss Indonesia kan, kita memberikan support juga karena nanti salah satu perwakilan mereka akan masuk ke internasional. Justru nanti pas di internasional tuh, wah kalian Indonesia semuanya berteriak, semuanya harus memberikan support itu. Betul. Jadi nggak usah berantem say. jangan. Apa sih? Aduh capek ngelihatnya. Yang ini serang ini, yang ini serang ini, buat apa? Toh kita bawa nama Indonesia merah putih, pokoknya garis keras merah putih. Nah itu baru top. Betul. Jadi jangan ada ya gontok-gontokan ya. Jangan dong. Jangan sayang, Jangan dilarang. sayang. Oke, next dari Anak Pikuk. Apakah akan ada gebrakan baru buat pemilihan MMBI Jabar selanjutnya?
gebrakan ya pastinya nggak akan diceritain di sini Betul, dong. ya. Kalau diceritain di sini nanti nggak dapat best regional director lagi. Ntar keburu dicuri orang ya. Iya, pokoknya waktu tahun lalu kan ada panggung manja yang muter-muter itu. Juga ada panggung apa tuh? Yang di kolam renang tuh kita sebut ya? Panggung Durjana itu ya. Itu juga ada, jangan salah loh, itu dari Pageant Lover. Iya. Jadi ada salah satu PL yang nge-DM Mamski dan dia, "Mam, bikin ini dong." Itu salah satu saran dari kalian juga gitu. Jadi di sini Mamski juga mendengarkan saran dari para Pageant Lover gitu kan. Betul. Yang misalkan ada salah satu kemarin minta siapa namanya Yulinar untuk rambutnya dikuncir, Mamski sampaikan lagi. Jadi memang mata kalian nggak pernah salah lah. Betul. Jadi kalau misalkan di sini ada pertanyaan untuk tahun nanti apa sih yang mau dipersiapkan, tunggu aja sayang. Pokoknya Just akan wait and memberi see. kejutan yang pastinya akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya pastinya. Betul. Inovasi ya. Oh ya harus. Oke, next. Kriteria Queen seperti apa yang akan Bunda terapkan untuk MMBI Dari Jabar siapa nih? 2025 dari expensive. Expensive. Susah ya namanya ya, pakai kode-kode gitu kan, angka-angka kode. Seperti apa Baik. kriterianya? Nah ini semakin kesini Mamski itu semakin tahu apa sih sebenarnya yang Igun mau. Oh, udah jadi PL sekarang Mamski ya. Iya. Jadi pas kemarin ini bocoran dikit dan ini Mamski hanya membocorkan di sini aja ya. Pas besoknya habis grand final itu Mamski telepon-teleponan juga nih sama Kak Igun. Oh, bahas gitu apa kan. tuh? Bahas apa tuh? Bahas yang menang gitu Oke, kan. Bahas oh. maksudnya kriteria apa sih sebetulnya yang Kak Igun cari? Kan kita pengen tahu juga ya. Betul. Walaupun kita nonton juga waktu kemarin sampai ke Vietnam nonton apa sih, tapi kan kita nggak tahu isi hatinya Mr. Nawat pengennya yang seperti apa. Betul, ya kan isi betul. hatinya Kak Igun juga nggak pernah bocorin. Tapi ternyata bukan hanya nih buat kalian ya calon queen mungkin nanti tahun depan, kalian tuh yang dilihat itu bukan hanya Look. bukan hanya look, tapi profesional badan juga ternyata Betul. Jadi antara badan dan kaki itu harus seimbang, harus bagus gitu kan, dan kepribadian kalian juga. Jadi kalau misalkan di karantina ada yang ngebossing, ngediva, nyuruh-nyuruh aja ke Kru tim itu tuh menjadi penilaian karena kita nggak pernah tahu gitu ya bahwa di salah satu kru ini ada juri juga mata-matanya Kak Igun. Juri bayangan nyata ya Mamski ya. Jadi itu nyampe semua kan ke kupingnya Kak Igun karena Kak Igun itu tidak mungkin istilahnya gini loh, dia mencari queen yang memang yang satu yang pastinya nurut, yang attitude-nya bagus karena kan bekerja sama 1 tahun penuh. Betul. Ya kalau misalkan di 14 hari aja kalian sudah menjadi seorang diva, gimana untuk 1 tahun Kak Igun bekerja sama. Nah itu seperti itu. Jadi mungkin nanti di Jabar juga akan memilih bukan hanya dari segi looknya. Oke, orang pasti melihatnya, wah gila ganas nih, mukanya cantik, wah gila nih, bodinya keren, bagus, ini pasti menang. Itu belum tentu. Jadi memang harus dari attitude-nya juga kita lihat nanti ya. Itu PR ya, karena 7 hari itu kita 5 hari ya kemarin. Bener. 7 hari bisa pura-pura ya. Nah masih bisa, kayaknya kita harus 3 minggu ya. Kayaknya 3 minggu ini sebentar ya. Kemarin itu yang namanya cacing ya, kalau kalian suka lihat ya, itu udah pakai koyo cabenya ya di sini di kaki ya, itu baru 5 hari sayang. Kalau 3 minggu kayaknya dia sekujur badannya dia Betul. udah pakai ini ya, udah pakai koyo cabe ya, karena capek. Kita tuh benar-benar kerja itu dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam ya kemarin karantina ya. Jadi benar-benar bekerjanya itu bukan hanya ini tapi pakai hati. Gitu ya. Karena mencari anak-anak yang berkualitas untuk dikirimkan ke nasional itu benar-benar kita nggak asal comot, nggak asal pilih. Begitupun dengan Kak Igun pastinya. Gitu. Jadi kemarin itu mungkin ya pembelajaran juga buat Mamski. Nanti tahun depan sudah tahu nih apa sih kriterianya yang Kak Igun mau dan apa sih kriterianya yang harus menjadi perwakilan untuk Jawa Barat.
Nah, di sini juga Mamski mengajak para queen semuanya, calon queen ya pastinya dari Jawa Barat untuk turun gunung sayang. Oke, ya. baik. Oke, next ada dari @pageant Ambassador. Tahun depan mau ngadain audisi lagi, apa ada handpick nih? Karena ya kalau kita lihat ya, Mamski ini udah ngetag nih beberapa perempuan Jabar. Jangan salah, itu kan yang kelihatan yang di tag. Oke. Tapi ada yang di DM juga loh ada. saya. Ada berarti ya. Tadi ada. juga baru tuh ada yang balas, Mamski, aku umurnya 33 tahun. Aduh. Katanya, tapi cantik banget. Oh gitu. Cantik, udah gitu tinggi. Tapi nggak tahu ya, maksudnya secara attitude kan belum kenal gitu. Tapi secara look ini sih kayaknya Igun suka gitu kan, kakinya panjang gitu kan, jenjang gitu. Tapi pas lihat, Mamski aku udah tua, kalau aku masih muda aku mau. Itu tadi tuh baru DM-an gitu. Oh, udah ngetag ya. Jadi kalau misalkan ditanya mau audisi apa mau handpick, nah sebetulnya Mamski belum bisa jawab sekarang. Karena kenapa? Karena kita mau ngelihat dulu nih calon-calon yang mau daftarnya seperti apa. Kalau kayak kemarin kan memang kita ada audisi. Cuman memang audisi itu di Januari. Nah, kalau menurut Mamski di Januari itu kita memang agak mepet ternyata ya. Jadi kalau misalkan bisa sih kita udah mulai dari Oktober atau November kita sudah ada tuh list anak-anak yang memang mau ikutan untuk Miss Mega Bintang Indonesia ini, Indonesia Jawa Barat ya pastinya. Nah, itu mungkin nanti kita bisa, oke, ini nih kayaknya, yang ini kayaknya handpick juga lucu ya Kak Ilham. Bisa jadi dong. Bisa jadi ya. Berarti kalau handpick itu harus ada karantina dan lain-lain nggak sih? Nggak usah. Tinggal kita nyomot aja nih anak, kita poles ini ono berangkat. Berangkat ya, karena kan sebetulnya sih bukan satu acara yang megah itu ya. Sebetulnya ya kalau kata Mamski, kalau dilihat nih Mamski 2 tahun ini belajar, sebetulnya sih bukan ya mungkin kalau acara yang megah dan yang lainnya para pageant lover itu menjadi lebarannya pageant lah, khususnya di Jawa Barat ya. Mereka bisa happy ketemu artis, ketemu para queennya dari Miss Mega Bintang itu sendiri, dan ketemu Kak Igun pastinya. Cuman tetap yang kita harus poles ini kan si queen yang mau kita berangkatkan, yang harus kita persiapkan mateng-mateng, mulai dari jalannya, bicaranya dan semuanya itu sebetulnya PR buat tim untuk mengirimkan dia tuh ini udah harus jadi gitu loh. Jadi PR banget ya. PR banget, dan waktu kemarin 2 bulan atau 3 bulan tuh kayaknya kurang. Masih kurang. Karena kalau misalkan kita lihat ya, Kak Ilham juga mungkin lebih tahu, itu yang namanya beauty pageant di luar sana, mereka itu udah dari kecil, mereka udah persiapan. Udah latihan jalan dari umur 7-8 tahun. Jadi udah besarnya tuh udah jadi gitu loh. Nah, kalau misalkan di kita kan beda. Kita mau jadi beauty pageant, kita mau jadi queen itu paling 2-3 tahun sebelumnya baru latihan jalan, ya kan? Betul. Nah, itulah yang istilahnya PR banget buat Indonesia. Gimana caranya, mungkin mesti minta dukungan dari pemerintah Indonesia juga. Bagaimana caranya dari kecil itu kalau memang si orang tuanya sudah oke nih anak saya mau ikutan beauty pageant, dari kecil tuh sudah ada kursus khusus untuk mereka yang akan membawa nama Indonesia istilahnya bertanding di sana gitu kan. Betul. Jadi lebih ini ya, lebih legal ya, lebih seru lah gitu. Seru banget kan. Cuman ya kalau ditanya handpick atau milih kayaknya belum ada jawaban sampai sekarang. Jawaban. Karena ya, betul. Pesertanya juga ini udah sih ada beberapa kemarin yang digaung-gaungkan atau para PL minta ayo dong yang itu dong. Ada yang belum bersedia mungkin masuk ke platform ini gitu kan, yang memang looknya dia seorang apa ya? Dia mungkin ya pengennya yang lain, ajang lain gitu kan. Nah, ada juga yang oke, yang ini mau nggak ya? Nanti ya masih mikir-mikir dulu, umurnya belum cukup. Nah, itu juga sudah mulai kita kontak-kontak lah, pertimbangkan. Tapi kita lihat aja lah. Kita lihat kan ini baru awal tahun sayang. Just belum wait and see. Ya, just wait and see ya. Nanti ya akhir tahun. Oke, next ada dari
@saputra17276. Untuk tahun depan formula apa agar Jabar winner di nasional? Nah, Mamski apakah akan mencari kriteria yang seperti Yulinar atau berbeda atau gimana nih Mamski? Yang pastinya berbeda dong. Iya, Kalau iya, misalkan berbeda. sama aja sudah ketebak nanti sama RD lainnya ya Oh, kan. ke Miss Eko lagi dong. Iya, pastinya. Iya. Nah itu Mamski tadi ceritakan, pastinya karena Mamski di sini juga sudah tahu nih Kak Igun pengennya yang seperti apa, sukanya yang seperti apa, terus untuk masuk ke Miss Grand itu kriterianya apa gitu kan ya. Pastinya Mamski akan upgrade lagi sesuai dengan kriteria yang Kak Igun mau gitu. Makanya kemarin kita ada diskusi. Ada telepon-teleponan juga. Oh ternyata sukanya yang seperti ini nih, pengennya yang begini ya. Mungkin itu juga satu ilmu baru buat Mamski karena jujur aja Kak Ilham juga boleh tahu kan. Mungkin teman-teman pageant lover juga tahu kalau Mamski itu memang pebisnis sebetulnya gitu kan, bukan PL dari dulu gitu kan ya. Mungkin kalau teman-teman regional director lainnya kalau Mamski lihat memang PL sudah lama ya, Zai. Makanya kadang-kadang anak baru. Pemain baru gitu loh. Kalau misalnya ketemu sama siapa, Kak Niko, misalkan dari Sumsel, pemain baru Kak Niko. Nanti dia ketawa-ketawa sih gitu kan. Sama Kak Carlo misalkan, iya anak baru gitu kan. Ya kalau misalkan mau bisnis bolehlah diadu gitu. Tapi kalau ini ya maaf saya anak baru jadi saya masih mempelajari gitu. Cuman alhamdulillah ya. Tapi anak baru tapi sudah mendapatkan gelar ini. Nyata. Karena Mams gitu orangnya gini, kalau misalkan udah terjun ke sesuatu itu fokus. Betul. Jadi ya fokus, konsisten dan akhirnya misalkan ini kita harus mendapatkan yang terbaik gitu. Oke, next ada dari @arsyaid. Bon finalis MMBI Jabar 2024 yang nggak masuk ke nasional, apakah bisa ikut di tahun 2025? Boleh dong. Boleh ya, boleh kan? Boleh. Boleh kan? Igun bilang sampai winner. Oh tuh ya. Jangan lupa kalian harus persiapkan diri kalian, apalagi yang kemarin sudah ikut, gitu kan, yang udah ikut ke nasional. Jadi kalian udah tahu nih kisi-kisinya. Kalau misalkan mau ikutan lagi, udah mantap sih. Jadi gini, sebagai seorang beauty queen, pastinya kalian juga harus jangan pantang menyerah. Jadi harus mencoba sampai akhirnya kalian bisa menjadi pemenang. Kan begitu ya. Apalagi kalau misalkan kalian kesempatannya masih panjang. Kenapa nggak diambil? Betul. Ya. Karena kalau yang lain mungkin masih mencoba 1-2 kali, tapi kalian sudah punya pengalaman di tahun-tahun kemarin. Jadi sih nggak menutup kemungkinan. Atau misalkan aku nggak mau lewat Jabar deh, aku mau berdiri sendiri juga tidak menutup kemungkinan. Boleh kan? ya. Boleh aja, silakan. Karena ya seperti yang kita tahu, Yulinar sendiri juga dia bukan pertama ya di Jabar ini, jadi dia sudah bertahun-tahun ikut udah kompetisi. Hampir 10 tahun Betul. kan, 10 tahun mengikuti segala macam kompetisi dan akhirnya di umur 27 tahun ya, 27 tahun karena tahun depan ini udah 28 udah nggak ada kesempatan lagi ya kalau nggak salah. Betul. Jadi mungkin Allah juga sudah memberikan istilahnya garis lah ya, garis nasibnya. Udah kamu harus merasakan dulu panggung internasional sebelum kamu istilahnya menutup buku lah. Sebelum gantung heels kalau gantung PR heels. bahasanya. Maaf, bukan menutup buku ya. Gantung heels baik sayang, digantung itu heelsmu. Ada bahasanya iya, ya. Gantung heels katanya. Oke, baik. Oke, next ada dari @happyboy. Bagaimana perasaan Bunda saat Teteh Yulinar jadi salah satu anak Kak Igun yang akan berangkat ke internasional? Aduh, kalian lihat nggak sih di Instagramnya Mamski itu si Tarisa ya nge-videoin udah mah deket ya sambil calang apa sambil happy banget gitu ya karena bukan siapa yang berangkat ke Miss Grand ataupun menjadi pemenang tapi masuk ke top 6 itu adalah sudah menjadi satu bentuk penghargaan untuk Mamski ya, apalagi Jabar bisa masuk ke sana. Apapun atau kemanapun berangkatnya Yulinar, itu Mamski udah happy banget karena di situ kerja keras kita sebagai tim ya dari Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat itu terbayarkan sudah dengan anak-anaknya masuk. Ya, masuk ke misalkan Christine kemarin masuk ke top 20, terus Yulinar top 10, terus top 6 itu udah happy banget. Jadi kalau kalian tanya bagaimana perasaannya, pastinya ya happy banget, senang banget gitu kan ya.
Di situ sebenarnya terharu sih, karena besoknya tuh pas udah grand final, Igun tuh langsung bilang, "Ma, anak lu jadi anak gue ya, gue minta ya sekarang." Jadi tanggung jawab Yulinar itu sudah di tangannya Igun gitu. Jadi ya udah, itu sedih sih. Maksudnya sedih tuh gini loh. Walaupun baru hanya kurang dari 1 tahun ya, 6 bulan lah, mungkin 6-8 bulan kita kenal, tapi kan hampir kebersamaannya itu hampir setiap hari ya, latihan lah, ada macam-macam ya, waktu karantina lah, persiapan untuk nasional dan sebagainya. Walaupun jarang ketemu, tapi kan Mamski hampir tiap hari loh. Anak sendiri malah nggak tiap hari di repost ya. Betul. Tapi para queen ini di repost, kadang-kadang anak juga komplain loh. "Mah, kenapa sih kok yang di repost ya, kan kamu nggak pernah nge-story juga gitu kan." Kalau mereka kan introvert ya, jadi mereka punya kehidupan masing-masing nih anak-anak Mamski. Tapi Mamski di sini harus menggaungkan bahwa ini loh queen-queen Jabar, dan alhamdulillah kita mendapatkan predikat terbaik yaitu top 6 dan maju menjadi Miss Eko. Oke, sebuah pencapaian ya Mamski ya. Ya, sangat berbuah bangga manis, banget, iya. berbuah manis luar biasa. Oke, next ada dari @Rahmi Febo. Mamski, setelah acara MMBI kemarin selesai, para Queen Jabar yang lain gimana nih Mamski ke depannya? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Betul, gitu kan. betul. Jadi kemarin nih baru tadi malam aja, mungkin ada beberapa inilah ya, tim Mamski juga. Kita sih sebetulnya sudah kerjasama, mau kerjasama dengan satu PH sebetulnya di Jakarta. Cuman makanya Mamski juga mau minta belum meeting lagi sih sebetulnya, karena banyak anak-anak kan yang masih kayak kemarin tanya mungkin masih sibuk ya, langsung dengan pekerjaannya, apalagi kalau di bank itu akhir bulan itu nggak bisa diganggu gugat kayaknya gitu kan. Jadi belum sempat ketemu lagi. Jadi memang ada salah satu manajemen artis di Jakarta itu, Mamski sih sudah mulai kasih kayak Instagramnya mereka. Siapa tahu nanti nextnya mereka itu bisa main film juga, atau sinetron, ataupun iklan, ataupun yang lainnya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan ada yang mau, mungkin kalian yang sudah nonton ini gitu kan, para brand owner gitu, mau jadiin mereka brand ambassador, mau endorse, mau apa, itu bisa menghubungi kita gitu kan ya, atau misalkan Rams Management atau Jabar Sister juga bisa kalian hubungi. Nanti kalian bisa minta tuh, karena bukan hanya di platform sekarang Miss Mega Bintang, tapi Mamski juga punya Jabar Sister gitu kan ya. Jadi platform yang sebelumnya Mamski kumpulkan anak-anak Bandung lah istilahnya, wanita Bandung yang kemarin jadi queen juga masuk di Jabar Sister itu. Betul, dan lagi para queen ini juga kita kasih kerjaan seperti ini ya Mamski, foto untuk produk. Iya, untuk customer. Kebetulan kan kayak kemarin kayak kemarin kan kebetulan karena queen yang 5 ini berangkat ke nasional, jadi masih ada queen yang lain seperti Mariam dan lain sebagainya, itu kita tarik untuk kerjasama dengan customer, jadi model foto dan lain sebagainya gitu kan ya Mamski, kita kasih kerjaan. Oke, next ada dari Krisna Fahrizal. Bunda, kedepannya ada rencana buat bikin Mister Jabar gak tuh? Aduh, ini mah kesukaan PL ini mah ya. Sebetulnya sih kepengen, tapi sama suami nggak boleh. Oh, nggak boleh, takut kalah saing nanti Pak Simon. Aduh. Takutnya boleh nggak Beb kalau ini dicoba lihat ya ini. Nggak usah ya kayaknya ya, gitu. Oke, jadi sepertinya tidak ya. Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh kalau untuk si Mister ini. Aduh. Next ada dari @Angga. Puas gak sama pencapaian tahun ini? Dan target apa sih tahun selanjutnya? Gimana nih Mamski? Alhamdulillah puas banget ya. Bersyukur ya kita ya. Iya, apapun hasilnya, bukannya apapun ya, tapi sangat bersyukur sih. Satu, Best Regional Director sudah Mamski dapatkan ya. Walaupun Mamski ini masih terbilang junior lah di antara para senior. Bukan pemain ya. Bukan pemain lah sayang. Kalau yang lain udah hatam lah istilahnya ya. Kalau Mamski masih baru tapi bisa mendapatkan predikat Best Regional Director, itu adalah satu pencapaian yang luar biasa, satu kebanggaan, satu kepuasan, pokoknya sangat-sangat bersyukur banget. Dan itu pun mungkin dari Yayasan Dunia Mega Bintang, Kak Ivan Gunawan, Ibu Medi, juga Ayah Dardo juga kan punya penilaian sendiri ya, yang mungkin Mamski juga nggak tahu penilaiannya dari mana gitu ya. Mungkin teman-teman pageant lover semua juga bisa menjawab sendiri gitu ya. Dengan winnernya siapa namanya, Yulinar juga masuk ke Miss Eko, itu
juga Mamski sangat bersyukur banget, sangat seneng banget salah satu queen dari Jawa Barat juga bisa masuk ke top 6. Betul. Jadi kalau misalkan ditanya pencapaiannya sudah suka apa belum atau sudah bersyukur apa belum, sangat-sangat bersyukur sih kayak. Betul, dan lagi nggak hanya itu ya, kemarin juga Christine juga masuk ke jajaran semifinalis top 20. Iya, itu kaget banget loh. Betul, Kaget banget karena kita lagi ngobrol gitu kan, pas yang pertama kan. Betul. Top 20, oke Christine. Langsung kayak freeze gitu. Iya. Masuk, aduh alhamdulillah gitu, seneng banget, happy banget. Dan jangan salah ya, kemarin Kak Igun juga sempat ngebocorin bahwa Christine itu tes IQ ya? Iya, psikotes. Psikotes ya, psikotes di di nasional itu dia termasuk 2 yang terbesar. Betul. Poinnya. Posisi kedua ya. Iya, posisi kedua yang terbesar poinnya. Jadi kenapa salah satunya mungkin terpilih ya di top 20 itu karena memang dia menampilkan yang terbaik, juga anaknya pinter loh. Betul, dan buat Nabila, Tenya sama Tia juga nggak kalah cetarnya ya. Cuman kita nggak tahu penilaiannya seperti apa. Betul, karena kan Kak Igun nggak pernah cerita juga ya. Iya kan, gue pengennya kayak begini mah, misalkan atau ke teman-teman atau ke regional director lainnya, jadi kita bisa mempersiapkan itu. Cuman ya semuanya sudah menampilkan yang terbaik. Tenya, Nabila, Tia gitu kan, mereka sudah latihan, udah memberikan effort yang terbaik. Gaunnya, public speakingnya, semuanya sudah memberikan yang terbaik lah pastinya untuk Jawa Barat ke tingkat nasional. Cuman ya kembali lagi ya rezekinya mungkin belum di tahun ini. Siapa tahu kalau tahun depan kalian ikutan, siapa tahu bisa kan? Benar. Dan lagi anak-anak kita juga banyak menang challenge ya. Oh iya dong. Iya, challenge masak, challenge speaking, public speaking. Apalagi Tenya jadi dia winner untuk head on challenge itu ya. Satu kebanggaan itu banget bangga sih. banget sih kita karena soalnya Jabar 3 ya yang masuk ya. Jadi alhamdulillah anak gue pintar gitu. Jadi puas ya Mamski? Puas dong. Dan bersyukur. Luar biasa, nggak terasa sekali bincang-bincang bersama Mamski membahas semua tentang Miss Mega Bintang Indonesia. Terima kasih semuanya, jangan lupa follow seluruh sosial media, juga di subscribe akun YouTube channelnya Miss Mega Bintang Indonesia Jawa Barat, karena kita akan selalu rutin update tentang konten-konten terbaru yang tentunya menyenangkan dan seru. Terima kasih banyak sudah mengikuti podcast ini. Kami pamit undur diri. Bye.